Halo adik-adik semua, puji Tuhan kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelum itu kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kita harus berpakaian rapi. Yang kedua, kita harus berekspresi. Jadi kalau om dan tante lompat atau om dan tante nunduk, semuanya harus ikut, adik-adik semuanya harus ikut. Dan yang berikutnya, selama ibadah kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Dan yang terakhir, sikap hati kita. Sikap hati kita tentunya harus tertuju kepada Tuhan untuk kita beribadah pada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, pagi hari ini kami boleh akan beribadah kepadamu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami siapkan hati dan pikiran kami. Berkati setiap adik-adik yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Berkati setiap kami, om dan tante yang melayani. Urapi setiap kami bahkan yang akan membawa kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi penuh agar setiap kebenaran firman-Mu tidak lalu begitu saja dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami. Bahkan dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami buka peribadatan kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Hai adik-adik semua, sudah siap memuji Tuhan? Mari semuanya bangkit berdiri, kita bersemangat memuji Tuhan. Haleluya. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Ngapain ya? Dia mau melihat Yesus, namanya Sakeus. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Ngapain lagi ya? Dia mau melihat Yesus, namanya Sakeus. Hai Sakeus, turunlah. Yesus memanggilmu. Sakeus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Ia mau melihat Yesus, namanya Sakeus. Hai Sakeus, turunlah. Yesus memanggilmu. Sakeus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Hai Sakeus, turunlah. Yesus memanggilmu. Sakeus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Amin, haleluya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oleh, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang. Asik. Dan kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang. Putar lagi tangan, di sini senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
besertaku. Terbang-terbang. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam danau samudra. Ku dayung, 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 dayung di surga. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena engkau Yesus, ku di kanan kau ada. di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena engkaulah Yesus, karena engkau Yesus, ku karena engkau Yesusku. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menari untuk Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik, kita mau ambil sikap hati yang benar untuk kita mau mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, bahkan hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami
Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Bila kiranya setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Oh sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat pengertian supaya kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang kami dengar. Berkati juga om ataupun tante yang akan mengajarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua. Terpuji-pujilah nama-Mu, segala hormat pujian kami kembalikan bagi Tuhan. Kami alaskan doa kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Adik-adik, halo adik-adik, kembali lagi bersama Om Michael. Hari ini Om Michael mau menyampaikan cerita kebenaran firman Tuhan. Tetapi Om Michael tidak sendiri loh. Om Michael ditemani oleh Tante Ica. Hai Tante Ica. Hai Om Michael. Yeay. Hai adik-adik. Apa kabar Tante Ica? Kabar baik. Om Michael gimana kabarnya? Oh baik dong. Nah Tante Ica, hari ini kita akan cerita kebenaran firman Tuhan kepada adik-adik. Kira-kira Tante Ica waktu kecil pernah manjat pohon gak? Pernah Om. Pohon apa? Pohon jambu. Ngapain di atas pohon? Ngambil jambu lah Om. Buat makan. Oh biasanya kan ada juga yang manjat pohon untuk melihat sesuatu yang mungkin gak kelihatan dari bawah, mungkin pemandangan yang indah gitu. Udah sekalian lah Om sambil makan-makan gitu ya. lihat pemandangan. Nah Tante Ica, Ya, hari Om ini Michael. kita akan cerita kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan yang manjat-manjat pohon gitu loh. Manjat pohon. Bisa tebak gak? Ntar ya. Manjat pohon. Sakeus bukan Om? Nah benar, kok Tante Ica bisa tahu? Kayaknya sih pernah dengar Oh, manjat-manjat gitu pohon ya. cerita Alkitab namanya Nah, Sakeus. Jadi hari ini adik-adik, Om sama Tante Ica akan menceritakan kisah tentang Sakeus. Nah adik-adik harus siap nih, siap kan Tante Ica? Siap dong. Oke, jadi cerita tentang Sakeus ini adik-adik terjadi di kota Yeriko. Sebagaimana cerita yang selanjutnya ketika Yesus memasuki kota Yeriko, Yesus bertemu dengan seorang buta yang bernama Bartimeus dan Yesus menyembuhkannya. Mungkin adik-adik hal ini kemudian telah didengar oleh Sakeus sehingga Sakeus berusaha untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Oh gitu ya Om. Iya dong. Nah, apa yang didengar Sakeus tentang Tuhan Yesus membuat ia sangat berniat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, Tante Ica. Oh gitu. Walaupun niatnya sangat kuat, ternyata Sakeus diperhadapkan dengan tantangan yang besar. Penasaran ya? Apa itu Om? Nah, dalam cerita ini digambarkan seperti postur tubuh Sakeus yang pendek. Dia adalah seorang yang berpostur tubuh yang pendek, Tante Ica. Hal ini membuatnya kesulitan untuk melihat. Apalagi bertemu dengan Tuhan Yesus yang sedang berada di kerumunan orang banyak. Nah, kira-kira Tante Ica kalau ingin bertemu dengan artis favorit Tante Ica yang sedang berada di tengah kerumunan orang banyak, kira-kira gimana Tante Ica perasaannya? Apalagi terhalang loh. Pasti susah lah Om, Susah kan dong. harus melewati banyak orang Ya. itu, apalagi kalau mau ngambil tempat di Iya. depan nih biar lebih mudah kita lihat artis favorit kita. Nah demikian juga dengan Sakeus saat itu. Dia ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus tetapi dia terhalang oleh banyak orang Tante Ica. Makanya dia kalau menurut Om Michael dia sedih loh Tante Ica. Tetapi di sisi baiknya yang bisa kita contohi ini Tante Ica, Sakeus walaupun dia memiliki tubuh yang sangat pendek, dia tetap berusaha dengan segala kemampuannya untuk sekedar dapat melihat Yesus. Nah, hebat kan? Iyalah, ada usaha kan. Iya, dia memiliki satu usaha yang besar untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga di rumah harus demikian ya Tante Ica. Ya betul. Nah, untuk itu ia memanjat sebuah pohon ara yang berada di jalan yang sedang Yesus lewati. Nah, Tante Ica mengingat Michael. postur tubuhnya yang pendek, mungkin ia juga kesulitan untuk memanjat pohon ara itu, bener nggak? Iyalah pastinya, apalagi kalau pohonnya tinggi Om, ya kan? Iya dong. Nah, tetapi Tante Ica perlu kita lihat di sini bahwa dengan tekadnya yang sangat kuat, ia berhasil untuk melakukan dan dia juga berhasil untuk melihat Yesus seperti apa yang diinginkannya. Wah, Kira-kira gimana luar Tante biasa Ica? Sakeus ini. Kalau Tante Ica ingin bertemu artis favorit Tante Ica, terus bisa bertemu gitu.
bisa Senang melihat banget loh, secara Om. langsung, bukan melalui siaran TV. Iya, pasti Nah, senang pasti banget sangat itu. banget, senang banget kan. Nah, Tante Ica demikian dengan Sakeus. Apa yang dirasakan Sakeus? Sakeus sangat bergembira ketika dia bisa melihat Yesus. Niat Sakeus atau keinginan hati Sakeus saat itu sudah tercapai. Dia sudah bisa melihat Yesus, tetapi lebih dari apa yang diharapkan Sakeus, ternyata Tuhan Yesus menanggapi niat hati Sakeus dengan bermaksud untuk menumpang di rumah Sakeus. Hebat kan Tante Ica? Wah, Nah, kira-kira banget Tante sih Ica Sakeus kalau itu. ada artis favorit Tante Ica terus mau menginap di rumah Tante Ica, gimana perasaannya? aduh senang banget Om. Iya Langsung mau dong. minta foto, Bisa minta minta tanda tanda tangan, tangan. mau tanya-tanya. Iya, Aduh, bisa pokoknya cerita banyak lebih loh, dekat Om. kan Tante Ica? Nah, demikian juga dengan apa yang dirasakan Sakeus. Pasti Sakeus sangat senang dan sangat bergembira. Ini merupakan kesempatan yang sangat besar untuk dapat lebih jauh mengenal Tuhan Yesus, bahkan melayani Tuhan Yesus yang tentunya menjadi kerinduan yang sangat besar bagi orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus saat itu, Tante Ica. Nah, pasti Sakeus sangat senang sekali ya Tante Ica. Pastinya Nah, Om. walaupun banyak orang kemudian menanggapi secara tidak baik tentang Tuhan Yesus yang menginap di rumahnya. Emang kenapa Om? Nah, Sakeus ini kan dia adalah seorang pemungut cukai. Emang pemungut cukai itu apa sih Om? Nah, pemungut cukai itu Tante Ica, dia adalah seorang yang mengumpulkan pajak rakyat pada masa itu. Mengumpulkan uang, kan itu kerjaan. Kok Iya. mereka nggak senang sama Sakeus? Nah, di sini Sakeus walaupun dia seorang pemungut cukai mengumpulkan pajak rakyat, tetapi dia mengambil keuntungan dari setiap pajak yang dikumpulkannya itu. Nah, pantesan. makanya banyak orang yang menanggapi yang tidak baik kepada Tuhan Yesus karena ingin menginap di rumah Sakeus. Sakeus sih, masa ambil keuntungan kan itu nggak Iya baik dong. Om. Itu Nggak kan boleh nggak baik, kan? iya nggak boleh. Adik-adik yang di rumah juga nggak boleh seperti itu. Iya, nggak boleh kalau disuruh orang tua misalnya mau ke warung, uangnya dikasih 5.000 Iya. mau beli garam 2.000, jangan adik-adik pakai uang yang lainnya ngambil keuntungan dari mama. Nggak boleh, harus jujur ya. Iya Mm-mm. betul Om. Nah, tetapi Tante Ica di sini kita bisa lihat walaupun dia dipandang tidak baik oleh orang banyak, tetapi Sakeus tidak berkecil hati. Bahkan dengan penuh semangat dan sukacita ia mau berbagi dengan orang-orang miskin dan menebus kesalahan yang dilakukannya kepada orang-orang. Nah, hebat Wah. kan? Dia tidak berkecil hati adik-adik. Nah, dia ingin menebus kesalahannya kepada orang-orang banyak. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan Sakeus ini memberikan pelajaran yang berharga kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Begitu juga kita berdua, Ya Om, Tante betul. Ica bersama Om Michael, bahwa di berbagai tempat di dunia ini banyak orang Kristen yang tidak punya kesempatan untuk datang bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Mereka selalu dihalang-halangi, bahkan ada yang sulit, tempat ibadahnya ditutup karena ingin mereka datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, Tante Ica sebaliknya di tempat lain atau di tempat ini beribadah atau bersekutu dan menyembah Tuhan juga memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan, diberikan seluas-luasnya, tetapi banyak orang yang tidak memanfaatkannya. Nah, banyak orang yang hanya disibukkan dengan hal-hal lain, dihalangi oleh Iya, mungkin betul itu, Om. kegiatan-kegiatan mereka di rumah, nonton TV. Main game Heeh, Om. gitu. Biasanya nonton film kartun favorit kalau adik-adik Boboiboy. di rumah. Iya dong. Jangan seperti itu karena ketika kita diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memuji nama Tuhan, kita harus menggunakan kesempatan itu dengan baik. Iya, betul. Nah, keadaan ini Tante Ica sama dengan apa yang dialami Sakeus waktu itu. Nah, ketika ingin bertemu dengan Yesus, ia terhalang oleh orang banyak. Nah, saat ini kita yang tidak berusaha mencari Tuhan Yesus sebenarnya juga terhalang dengan kesibukan dan keasikan kita masing-masing dan kita tidak mau berusaha untuk mengatasinya atau mencari jalan keluar Iya, seperti betul, Sakeus. Om. Nah, jadi Tante Ica, kita harus mencari berbagai macam cara untuk dapat Dekat dengan Tuhan dengan Tuhan Yesus. Yesus. Kan saat ini kita diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mencari Tuhan, berbeda dengan orang-orang yang ada di luar sana, ya kan Betul Tante itu Ica? Om. Nah, Kita bisa Jadi, ibadah, iya. ya kan? nah kita bisa ibadah. Kalau di tempat lain kan nggak bisa ibadah dong, karena sulit. gereja mereka ditutup. Iya, gereja Kalau mereka adik-adik saat ini ditutup. bisa ibadah Nah. lewat online, Iya, ya lewat kan dari online. rumah.
Jadi lebih mudah kalau lebih mau mudah. mencari Tuhan Iya. Yesus. Nah adik-adik, kita juga seringkali keinginan-keinginan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita beribadah, seringkali terhalang oleh berbagai-bagai hal. Keinginan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus melalui sekolah minggu, berdoa maupun beribadah bersama seringkali terhalang oleh keasikan bermain kita, menonton atau kemalasan untuk bangun dari tempat tidur. Nah, Om Michael siapa malas yang banget suka nggak? tidur? Nah, Om Michael males banget nggak? enggak dong. Di pagi harus doa dulu dong. Iya, harus doa dulu. Nah, semua itu harus dicari jalan keluar atau dilawan sehingga kita tidak terhalang untuk bertemu dengan Tuhan. Iya kan Tante Ica? Betul sekali Om Nah, Michael. jadi Tante Ica, kelanjutan dari cerita Sakeus mengajarkan kepada kita bahwa jika kita mencari Tuhan, Tuhan tahu dan Tuhan mau untuk singgah dan menumpang di hati kita sehingga kita dapat merasakan sukacita yang sangat besar karena Tuhan ada dalam kehidupan kita, iya kan? Iya betul. Jadi rangkaian kejadian yang dialami Sakeus ini mengajarkan kepada kita juga bahwa sesuatu yang baik berasal dari hati yang baik. Hati yang baik yang mau mencari Tuhan mendatangkan usaha yang gigih untuk mendapatkannya. Dengan demikian ada jalan keluar untuk menghadapi semua hal yang menghadang dalam kehidupan kita. Iya betul. Iya kan Tante Ica? Nah sampai di sini cerita kebenaran firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan dadah. Oke adik-adik, kita sudah dengar cerita firman Tuhan. Saatnya kita aktivitas. Hari ini aktivitas kita adalah menghafal ayat Alkitab. Dan minggu ini Tante ambil ayat hafalan kita di dalam Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama yaitu di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 6. Oke, sudah siap semua? Yesaya 55 ayat 6. Lagi ya, sama-sama. Yesaya 55 ayat 6. Yuk, sama-sama. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Lagi ya. Yuk. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Oke, bisa ya adik-adik ya? Gampang, gak panjang-panjang. Sekali lagi ya. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ye, oke? Pasti semua bisa. Tante percaya semua pasti bisa. Dan kalau sudah direkam, minta tolong mama, papa, kakak, adik, siapa lagi? Tolong dikirim ke grup kita, yaitu grup WhatsApp-nya Children Care atau Star Kids. Oke? Selamat mengerjakannya. Semua pasti bisa. Oke? Tuhan memberkati. Kemarin malam duduk berduka, malam ini dengar berita, pagi-pagi kubur terbuka, Lazarus bangkit bersukacita. Kemarin malam duduk berduka, malam ini dengar berita, pagi-pagi kubur terbuka, Lazarus bangkit bersukacita. Kemarin malam berduka, malam ini dengar berita, pagi ini kubur terbuka, Lazarus bangkit bersukacita. Yeay! Malam duduk berduka, malam ini dengar berita, pagi-pagi kubur terbuka, Lazarus bangkit bersukacita. Kemarin malam duduk berduka, malam ini dengar berita, pagi-pagi kubur terbuka, Lazarus bangkit bersukacita.
Kemarin malam duduk berduka, malam ini dengar berita. Pagi-pagi kubur terbuka, Lazarus bangkit bersukacita. Terima kasih. Kemarin malam berduka, malam ini dengar berita. Pagi-pagi kubur terbuka, pagi Lazarus bangkit bersukacita. Kemarin malam duduk berduka, malam ini dengar berita. Pagi-pagi terbuka, kubur terbuka, Lazarus bangkit bersukacita. Kemarin malam duduk berduka, malam ini dengar berita. Pagi-pagi kubur terbuka, Lazarus bangkit bersukacita. Hai tante-tante, kenalkan nama saya Aulia. Aulia akan menghafal sebuah pantun. Aulia mulai. Kemarin malam duduk berduka, malam ini dengar berita. Pagi-pagi kubur terbuka, Lazarus bangkit sukacita. Terima kasih. Kemarin malam duduk berduka, malam ini dengar berita. Pagi-pagi kubur terbuka, Lazarus bangkit bersukacita. Kemarin malam duduk berduka, malam ini dengar berita. Pagi-pagi kubur terbuka, Lazarus bangkit bersukacita. Kasih. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Nah saat ini kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Namun sebelumnya Tante Herli mau ingatkan, setiap hari Sabtu, jangan lupa ya, setiap hari Sabtu kita ada doa Zoom setiap jam 4 ya. Nanti link doa akan Tante Herli share di WA grup kita ya. Bagi yang belum bergabung, jangan lupa minggu lalu sudah dikasih tahu ya nomor Tante Herli. Adik-adik boleh WA, Tante mana linknya saya mau doa. Nah gitu ya. Nah juga adik-adik yang sudah dikasih mama sama papa uang persembahan. Jangan lupa disimpan dulu. Nanti kalau kita ibadah di gereja, adik-adik bawa untuk kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari Tante Herli jemput kita semuanya bangkit berdiri. Tutup mata, lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Tuhan sudah menolong ibadah kami. Kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Tuhan kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang rindu untuk terus mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Terpuji-pujilah namamu Tuhan, memberkati setiap guru-guru yang sudah mengajarkan kami. Tuhan berkati mereka semua. Berkati juga Tuhan kedua orang tua kami. Tuhan terus memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan bagi mama papa kami. Bahkan memberkati pekerjaan mereka. Kalau ada yang masih mencari pekerjaan, Tuhan tolong. Tuhan buka jalan supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baru. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga setiap kami Tuhan. Kami yang masih sekolah online di rumah kami masing-masing. Tuhan tolong berikan hikmat kepintaran. Tuhan tolong kami mengerti semua pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru kami. Terpuji-puji namamu, bagi Tuhanlah segala hormat, bagi Tuhanlah segala pujian. Kami akan akhiri ibadah kami dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.